Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan melihat sebuah video. Dan video kali ini teman-teman yang aku lihat ini ada sebuah video berjudul Identitas Indonesia dikupas oleh tetangga. Wah, kok bisa tetangga? Ini pasti Malaysia nih kalau udah ngomong tetangga ya. Wah, kok bisa dikupas? Apa nih dikupas dari identitas Indonesia nih sama Malaysia nih? Kira-kira kayak gimana nih video ya? Oke, sebelum kita mulai ini video, buat teman-teman yang udah mempersilahkan aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Jadi cuy, kita lihat dulu video kali ini. Let's go. Aku udah penasaran banget. Ini identitas Indonesia yang mana dulu nih yang dikupas gitu? Kok bisa gitu ya? Apakah sebenarnya identiti bangsa yang kita hendak utarakan? Kalau kita katakan bangsa Malaysia, contoh Indonesia, dia walaupun dia banyak mengalami masalah, tapi pembinaan bangsa Indonesia itu boleh dikatakan berdaya. Oke, untuk video originalnya teman-teman silahkan mampir di Atanua Media atau langsung aja klik linknya aku selipkan di deskripsi video Ya, aku. Indonesia sebagai bangsa dan negara memiliki sejarah yang panjang dalam mencapai Ya, kemerdekaan. tentu Dan sebagai negara kita lama kepulauan banget ya dengan ragam suku, dijajah ya. ras, agama, dan golongan, sekalipun Ya. ada persoalan dalam bernegara, namun masih tetap mempertahankan nilai-nilai kebangsaan. Dan hal ini yang kerap menjadi perbandingan oleh negara tetangga. Oh, Minta maaf ya kepada kawan-kawan daripada Indonesia, bukannya bermaksud nak menghina apa benda, ini sekadar perbandingan untuk pengetahuan sahaja. Kita tengok dahulu bagaimana sejarah permulaan sebuah negara itu. Kemerdekaan Indonesia adalah peristiwa berdarah. Bahkan dalam sejarah pun dia ada satu topik khusus untuk mengkaji kemerdekaan Indonesia ini. Sama ada revolusi kemerdekaan Indonesia itu bermula daripada bawah ke atas. Ya. Itu satu topik. Baik, maksudnya kenapa daripada bawah ke atas? Kemerdekaan Indonesia adalah dipaksa oleh rakyatnya sendiri. ya, Tengok balik emang peristiwa direbut Tengok ya, ada bagaimana peristiwa orang Indonesia deh. pemuda Indonesia Nah, ini Rengas Dengklok. bukan kemerdekaan. Ini peristiwa yang Bukan kemerdekaan. selalu masuk di Pada tahun sejarah. 1945 itu tiba-tiba ada Belanda datang semula. Indonesia yang sudah rasa okey kemerdekaan dan dihubungkan. Kita dah merdeka. Kita kena pertahankan sekuat hati. Sebab itulah peristiwa berdarah daripada rakyat kepada pemerintah. Itu kemerdekaan Indonesia. Oke, kita pause dulu. Aduh, merinding dah kalau udah ngomong sejarah. Aku tuh suka banget kalau bahas tentang sejarah ini Ada soalnya. 6 negara yang pernah menginvasi Indonesia, seperti Portugis, Spanyol, Prancis, Inggris, Belanda, dan Jepang, dengan periodisasinya masing-masing. Dan ketika membahas tentang revolusi kemerdekaan atau yang dikenal dengan revolusi nasional, yang mana berakhirnya penjajahan Indonesia dengan ditandai proklamasi Indonesia sebagai negara yang merdeka. Namun pasca proklamasi Belanda kembali melakukan agresi, Ya, sehingga negara mana yang mau ketika sudah merdeka namun akan dijajah lagi, sehingga dilanjutkan perjuangan untuk merebut kembali kemerdekaan yang melibatkan semua suku bangsa di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan itu menjadi ciri khas atau jati diri dari bangsa Indonesia. Kalau Malaysia lain ceritanya. kayak bagaimana tuh? Malaysia daripada pemerintah kepada rakyat. Cerita dia dekat Malaysia. Sebab perperangan agresi Belanda itu sehebat mungkin perjuangan berdarah, dan gara-gara ramainya rakyat yang mati dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia tu, sedikit sebanyak dia bagi efek kepada perjuangan kemerdekaan di Malaysia. Kita tak nak negara kita macam Indonesia. Negara kita dah cukup musnah di bawah Jepun, di bawah bintang 3. So, perjuangan secara rundingan. By means, apabila perjuangan secara rundingan ini yang mencorakkan pemikiran Malaysia pada hari ini soal jati diri, kalau macam Indonesia, dia memang rigid tau, rigid, strict dengan Bhinneka Tunggal Ika mereka. Tapi Bhinneka kalau macam Tunggal Ika. Malaysia, dalam perlembagaan sendiri pun yang banyak mengadaptasi rundingan antara kaum ataupun konteks sosial, lepas itu dengan kompromi hak istimewa semua itu. Benar, Malaysia ditubuhkan atas dasar kesepahaman rundingan antara kaum itu. Ya, Tetapi terpaksa. sejauh mana benda itu diamalkan oleh orang Malaysia pada hari ini? Dalam rundingan antara kaum, antara perkara yang disentuh adalah pengamalan bahasa Melayu perlu ada kepada semua rakyat. Tapi hari ini bukan setakat rakyat yang tak menggunakan bahasa Melayu, bukan setakat rakyat. Okay? So, lebih runcing lagi, tengok balik kenapa Malaysia dia jadi macam hari ini. Kenapa rundingan antara kaum itu semakin tersisi? Pemisahan Singapura. Sebab kemasukan Singapura, dia bagi impak yang sangat besar kepada aspirasi pembentukan negara Malaysia itu. Pemisahan Singapura. Juga pemisahan Malaysia itu antara inti dalam pemisahan Singapura. Daripada pemisahan Singapura itu dia lanjut pula kepada rusuhan kaum setelah
1969. Peristiwa 13 Mei 1969. Rukun negara Majelis bangsa. Identiti pencarian jati diri Malaysia itu tersisi jauh gara-gara peristiwa-peristiwa seperti ini. Kalau nak faham perbezaannya, sejarah yang membentuk dua-dua bangsa ini melalui rundingan, melalui perperangan. Undang-undang negara pun memainkan peranan lah. Undang-undang negara macam Malaysia, kita pernah ada PSA. Benda tu. Oke, sejarah sebuah negara memang berbeda-beda. Dan kita tidak bisa membandingkan dengan sejarah terbentuknya negara yang satu dengan setiap negara yang negara lain. mempunyai Namun Indonesia sejarahnya memiliki ciri sendiri ya khas teman-teman. tersendiri yang sudah menjadi identitas bagi setiap warga negara Indonesia. Apakah sebenarnya identiti bangsa yang kita hendak utarakan? Kalau kita katakan bangsa Malaysia, apakah identitinya? Apakah bahasa? Apakah sejarahnya? Adakah masyarakat ataupun rakyat yang terbentuk di dalam negara ini berkongsi identiti yang sama, berkongsi sejarah yang sama, dan berkongsi bahasa yang sama? Sudah tentu benda-benda ini kita kena selesaikan segera, kerana kalau kita tidak selesaikan segera, negara kita susah untuk ke depan. Dan banyak negara ataupun pembinaan negara bangsa, kalau kita lihat contoh Indonesia, dia walaupun dia banyak mengalami masalah, tapi pembinaan bangsa Indonesia itu boleh dikatakan berjaya. Boleh dikatakan ada bahasa, ada identiti. Mungkin boleh question lah benda lain di Malaysia ini kan. Kalau kita tanya bangsa Malaysia ni apakah perkara-perkara itu, dan jika kita tak selesaikan perkara ini, kita susah. Sebab sesebuah negara itu mustahil tidak akan nampak ada bangsa tonggak. Dan macam kalau kita tanya pada teori Maaf ya kalau sedikit berisik teman-teman ya. bangsa itu memerlukan sesuatu negara itu memerlukan Soviet, kekuatan bangsa juga. Dan hari ini mana kita bercakap tentang wawasan negara, seringkali diketepikan tentang pembinaan nation ataupun bangsa. Dan sekiranya nation itu tidak dibangunkan, malah kita akan lihat negara itu maju. Dan sampai satu ketika dia tidak dipenuhi, rakyat dia lemah, berjalan dan sebagainya, dan semasa saja dan akan bertukar. Dan ini satu benda yang saya rasa dalam wawasan pembinaan bangsa, kita nak bangsa kita jadi apa? Ini membahasnya tentang identitas ya, identitas negara. Indonesia. Jokowi membawa nasionalisme ekonomi Indonesia, dan nasionalisme kedua-dua pemimpin ini bersifat antarabangsa. Ada jiwa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara kuasa besar dunia. Tindak tanduk dan gerak kerja mereka semuanya bersifat antarabangsa. Soekarno sudah persiapkan bangsa Indonesia, dan sekarang Jokowi pula tengah siapkan nasionalisme ekonomi Indonesia. Pemimpin kita tak akan boleh jadikan Malaysia sebagai pemain politik antarabangsa, sebab kita sendiri pun masih celaru dengan konsep bangsa Malaysia. Kita sendiri pun masih tak jelas dengan identiti negara kita. Kita masih bertelagak isu sekolah, isu Ini yang bahasa, ngomong, pendidikan. Indonesia sudah orang Malaysia ya teman-teman ya, jangan salah paham pula nanti. Manakah kedudukan Malaysia selepas ini? Saya fikir Indonesia menjadi lebih terbuka, lebih bersaing kerana fakta-fakta Lebih transparan. yang kebesaran bagi asimilasi. Ya. Kita membuatkan rakyat Bhinneka mereka Tunggal lebih Ika. lunak untuk meraihkan perbezaan, kerana perbezaan itu sudah menjadi semakin kecil akibat proses asimilasi itu. Jadi ini kita perlu capai di Malaysia walaupun dengan cara yang berbeza. Kalaulah Perpaduan etnik mengangkat bahasa menerusi penggunaan bahasa Melayu. saya yakin kita pun boleh Indonesia terbuka, malah dari segi ini sangat merancang, dan kita boleh bersama bangunkan narratif yang lebih baru untuk semua golongan, bukan hanya T20. Ini kalau kita lihat kat Malaysia, kita cakap hal-hal serius, cakap bahasa Inggeris, Cakap bahasa Inggeris dia ngomong pula. kita nak ada kesinambungan antara yang di atas dan di bawah. Itulah bahasa kebangsaan itu Ya, mampu mengangkat bahasa semua kebangsaan pihak itu emang sangat perlu. untuk memajukan negara. Ya, memang dalam kehidupan bernegara tidak seideal yang dipikirkan oleh setiap warga negara, karena tentu ada ragam persoalan dalam segala aspek kehidupan. Akan tetapi yang membedakan Indonesia adalah jati diri dalam berbangsa dan bernegara. Meskipun hidup dengan ragam suku, ras, agama, golongan, budaya, bahasa, dan ribuan pulau, akan tetapi semuanya bersatu padu dalam nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, dengan semangat satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, itu ya dibahas dalam video ini tentang identitas negara. Tapi ini lebih banyak ke orang Malaysia tadi ya, tetangga yang ngasih ya pendapat-pendapat gitu, dan membahas tentang identitas negara mereka juga gitu ya.
Oke, jadi kayak gini guys, setiap negara itu kan memang mempunyai sejarah yang berbeda-beda ya. Seperti Indonesia, berapa lama tuh Belanda menjajah Indonesia? Adalah kalau dalam pelajaran jelaskan, pelajaran sejarah 3,5 abad guys. 3,5 abad Belanda menjajah Indonesia, bayangin tuh lah saking lamanya. Belum lagi Jepang gitu ya. Jadi setiap negara emang berbeda-beda sejarahnya, tentu berbeda pula dengan yang terbangun dari diri rakyat itu ya, tumpah darahnya gitu ya. Ya, Indonesia emang mempunyai ras yang banyak, suku, agama juga, tapi alhamdulillah karena adanya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, alhamdulillah Indonesia ya bersatu ya. Dengan adanya Sumpah Pemuda, di situ bersatulah semuanya di situ guys. Itu sih yang aku salut sama Indonesia ya. Padahal banyak banget loh. Indonesia ini kan luas banget ya, banyak banget ras, agama, suku, bayangin tuh. Tapi bisa dipersatukan oleh Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, luar biasa sekali ya. Dan kalau untuk di negara tetangga, aku nggak tahu sejarahnya kayak gimana juga ya. Tapi kalau dilasi-kilasi emang kayaknya bahasa Melayu itu kayaknya bukan menjadi prioritas menurut aku ya bagi mereka yang tinggal di sana itu, maksudnya rakyat dan pemerintahnya. Buktinya kayak gimana nih? Mereka tuh lebih banyak menggunakan bahasa asing kayak bahasa Inggris gitu ya, yang digunakan mereka kayak bahasa yang dicampur-campur. Nggak cuma rakyatnya doang guys, tapi di pemerintahan pun kayaknya seperti itu gitu. Jadi itu sih yang menurut aku ya. Jadi nggak bisa nyalahin rakyatnya nggak bisa ngomong bahasa Melayu, tapi ternyata di pemerintahannya pun lebih fokus ke menggunakan bahasa Inggris. Kayak gimana gitu. Oke, mungkin kali ini kita cukup sekian dulu teman-teman. Kita bisa jumpa lagi di next video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa lonceng juga. Oke, terima kasih. See you. Bye bye. Assalamualaikum.